Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini teman-teman ya, gua mau bacain komentar teman-teman dari YouTube ya. Sedikit cerita juga nih teman-teman ya. Ini ada komentar gini teman-teman. Ya, pengalaman saya ketika saya masuk UGD, saya lihat ada suami istri ya, bawa anaknya sambil nangis-nangis dipeluk erat. Saya lihat anaknya kejang-kejang. Wah, ini si anak kejang-kejang. Mau diambil suster, tapi karena si ibu terus ngeronta-ronta sekali, gimana? Si ibu terus ngeronta-ronta sekali lagi, saya di situ juga agak kesel ngelihatnya. Kebetulan saya juga punya anak, harusnya sampai di RS langsung diserahkan kepada suster dan dokter yang jaga di UGD. Jangan tambah merepotkan ya ibu-ibu, yang ada nanti kelamaan ngurusin tangisan ibu yang gak guna dan nyawa anak gak ketolong. Untungnya dokter saat itu tegas, saya lihat langsung diambil paksa dan membentak si ibu agar jangan bikin tambah runyam kondisi. Sang anak diambil dan langsung dilepaskan celana. Suster sudah siap dengan obat lewat dubur itu, langsung dimasukkan ke dubur anak. Beberapa saat langsung sang anak berhenti dan langsung tenang. Syukurlah selamat sih gitu. Jadi ini cerita pasien teman-teman ya. Dia menghimbau di kolom komentar ya tentang kejang, karena gue pernah bikin video tentang demam kejang pada anak ya teman-teman ya. Jadi dia komentar gitu teman-teman. Ini bener real banget kejadian sama yang ada di UGD. Kebetulan waktu itu gue juga UGD, juga banyak yang terlalu berdramatisir teman-teman. Ya jadi ibunya ini malah marah-marah gitu datang ke UGD. Itu ada anak yang mau ditolong tapi malah nggak dilepasin. Ya kita nginpus nggak dapet, malah dibentak-bentak, diomel-omelin. Padahal kesalahannya pada si orang tua. Lah bang, kan kalau nginpus nggak dapet teman, lu yang salah dong perawatnya. Enggak juga teman-teman ya. Biasanya kalau anak dehidrasi itu kan biasanya karena memang udah dehidrasi dari rumah. Biasanya kalau dia nggak dehidrasi, itu nginpus anak pun yang senior tuh gampang teman-teman, dijago-jago gitu kan. Sekali tusuk masuk, sekali tusuk masuk. Tapi beda hal sama ketika si anak ini udah mengalami dehidrasi. Itu sulit teman-teman. Kadang-kadang jarum sama vena aja itu gedean jarumnya. Makanya untuk ibu-ibu di rumah, para orang tua di rumah, ketika memang udah sakit anaknya, segera bawa ke rumah sakit. Jangan asal pakai ramuan-ramuan ini itu. Iya kan pernah kejadian waktu itu gue baca di sosmed. Jadi mertuanya ini, jadi anaknya mencret, ya kan? Terus diminumin rebusan daun kelor, coba teman-teman. Akhirnya anaknya meninggal. Karena apa? Karena dehidrasi. Ya anak itu sama orang dewasa itu beda teman-teman. Gue pernah baca kalau nggak salah ya, mohon maaf kalau gue keliru. Anak itu 75% isinya badannya itu adalah cairan. Sekarang teman-teman bayangin, ya kalau dia diare, nggak mau makan, nggak mau minum, kencing terus, BAB terus, deres, ya kan? Dapat cairannya dari mana? Sedangkan 75% isinya cairan. Beda sama dewasa. Kalau dewasa itu 50 banding 50 atau 45 banding 55, gue lupa. Gitu teman-teman. Ya makanya kalau ada anak ya apa namanya? Kejang ya, umumnya kalau kejang pada anak itu kan karena demam. Demam itu kan panas badannya kan. Panas itu kan bisa bikin nguap lah teman-teman ya kan. Cairannya kurang bisa bikin dehidrasi. Jangan tunggu lama-lama di rumah teman-teman. Apalagi kalau anaknya nggak mau makan sama sekali, itu wajib banget dibawa ke rumah sakit. Kecuali ini demam bisa turun dan terus anaknya masih mau makan atau nggak mau minum aja teman-teman. Nah ini masih nggak masalah, ya kan? Tapi saran gua kalau dia udah demam, nggak mau makan minum sama sekali dalam waktu 1 hari, terus BAB-nya lebih dari 4 kali dan banjir terus, ngocor terus, bawa segera ke rumah sakit. Jangan sampai nunggu demamnya 3 hari baru dibawa ke rumah sakit. Penanganannya akan lebih sulit, kesembuhannya juga akan sulit untuk tertolong. Gua pernah juga kejadian ada anak dehidrasi ini nunggu bapaknya. Ya jadi waktu itu kalau nggak salah waktu itu mau pasang ini OGT ya, NGT, OGT masih bayi soalnya, mau pasang OGT. Jadi nunggu si suami dulu ya. Suaminya tuh pokoknya dia datang itu ke rumah sakit justru malah hari keempat dia demam teman-teman. Si anak, si bayinya di demam, dia datang pas kita mau pasang OGT ya, si ibunya nolak, tunggu ayahnya dulu gitu katanya. Ini udah kesel banget sebenarnya. Waktu gue lagi dinas udah kesel banget ya. Dokternya juga kesel banget, dokter jaganya. Akhirnya suruh tanda tangan penolakan tindakan. alasan menunggu suami.
Ya padahal kan di telepon aja bisa, ini kan untuk keselamatan anak. Tahu nggak teman-teman akhirnya apa? Beberapa jam kemudian itu si anak perburukan kondisi, ya ruangan nicu apa picu ya waktu itu butuhnya itu nggak ada di tempat gua kerja karena tempat gua kerja itu kapasitasnya terbatas ya, intinya lagi penuh lah tuh ruangan. Ya akhirnya pasiennya meninggal teman-teman, bayinya. Ya karena siapa? Ya karena itu kelalaian orang tua. Ya bukannya di sini kita dalam arti mendahului yang maha kuasa ya teman-teman ya, tapi kan memang orang meninggal itu memang semua orang pasti meninggal, tapi kan ada sebab akibatnya gitu teman-teman. Ya, jadi ya gue juga gimana ya, banyak juga pasien ya yang udah parah tuh baru datang ke rumah sakit. Ya sayangnya edukasi di kita ini masih kurang lah teman-teman, menurut gua. Tergantung mungkin ya lokasinya di mana ya. Ya gua harap sih di sini edukasi tentang kesehatan ya ini akan lebih banyak melewati sosial media gitu kan. Ada program pemerintah lah yang bikin hal itu ya. Jadi intinya apa ya, jangan ada yang aneh-aneh lagi lah di rumah sakit. Gitu, ini kan menjadi sesuatu yang konyol kan ya. Kalau dari cerita si bapaknya tadi yang berbagi pengalaman, ya emang lebay juga teman-teman. Ya datang ke rumah sakit marah-marah ya, bukannya segera dilepas anaknya malah gendong-gendong. Ini terjadi juga sama temen gua ya, ada juga yang kayak gitu. Temen gua bukan perawat ya kebetulan, ya pokoknya adalah ya, temen gue, tetangga, bukan tetangga sih, pokoknya temen gue deh ya, dia juga gitu teman-teman. Ya datang ke gue dia langsung histeris ya, marah-marah biar cepet ditolong gitu. Itu aneh banget sih menurut gue ya. Jadi intinya kita harus pandai teman-teman. Ini kan kita udah zaman teknologi teman-teman ya, jangan scroll TikTok doang orang goyang-goyang, apalagi mandi lumpur ya kan, nggak jelas ya. Mendingan kita banyak-banyak ya cari tahu edukasi kesehatan teman-teman, karena kesehatan adalah investasi yang paling mahal, begitu katanya teman-teman. Oke, sekian video kali ini dari gua, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.